Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andit Hendrik Tribuana dari kelas PT01. Saya akan mempresentasikan materinya yaitu transmisi daya arus langsung. Teori dasar arus searah atau direct current yang lebih populer disingkat arus searah atau DC adalah jenis arus yang arusnya unidirectional terhadap muatan listrik. Arus searah atau DC diproduksi oleh baterai, termokopel, sel surya, dan mesin listrik DC. Arus searah DC dapat mengalir melalui konduktor seperti kawat, tapi juga dapat mengaliri melalui semikonduktor, isolator, atau bahkan melalui ruangan hampa seperti dalam elektron atau PM ion. Pengertian transmisi DC. Istilah searah atau DC digunakan untuk merujuk pada sistem tenaga yang menggunakan hanya satu polaritas tegangan atau arus, dan untuk merujuk pada frekuensi nol yang konstan atau variasi yang sangat kecil dalam tegangan dan arus. Meskipun DC singkatan dari direct current, DC sering merujuk pada polaritas konstan. Berdasarkan definisi ini, tegangan DC dapat bervariasi dalam waktu, seperti yang terlihat pada output baku penyiar atau sinyal suara berfluktuasi pada saluran telepon. Aplikasi instalasi arus searah biasanya memiliki berbagai jenis soket, kontaktor, switch, dan perlengkapan. Hal ini biasanya yang penting agar alat yang menggunakan arus searah tidak untuk membalikan polaritas, kecuali perangkat memiliki jembatan dioda untuk memperbaikinya, atau sebagian besar perangkat bertenaga baterai tidak memilikinya. Arus searah atau DC umumnya ditemukan di banyak aplikasi ekstrak, tegangan rendah, dan beberapa aplikasi tegangan rendah, terutama yang menggunakan baterai, yang dapat menghasilkan hanya DC atau sistem tenaga surya. Karena sel surya dapat menghasilkan hanya DC, sebagian besar aplikasi otomotif juga menggunakan DC, meskipun alternator adalah perangkat AC yang menggunakan penyiar untuk menghasilkan DC. Pemakaian listrik DC atau arus searah sebagai sumber tegangan banyak dipakai pada berbagai peralatan elektronik atau otomotif. Contohnya laptop, televisi, radio, tape recorder, kamera, dan peralatan lain yang sering menggunakan listrik DC sebagai power supply. Keuntungan utama. Jika biaya yang besar untuk stasiun-stasiun konverter tidak diperhitungkan, saluran-saluran udara dan kabel DC lebih murah daripada saluran-saluran udara dan kabel-kabel AC. Kondisi rugi corona dan radio interferensi lebih baik pada saluran DC dibandingkan saluran AC. Faktor daya saluran DC selalu sama dengan 1, dan karenanya tidak dibutuhkan kompensasi daya reaktif. Rugi saluran DC lebih kecil daripada saluran AC. Untuk saluran yang sebanding, kerugian utama transmisi DC, konverter menimbulkan arus dan tegangan harmonisa pada kedua sisi AC dan DC. Karena itu, dibutuhkan filter. Kedua, konverter mengkonsumsi daya reaktif. Stasiun konverter masih relatif mahal. Yang kedelapan, circuit breaker atau CB. DC mempunyai kerugian dibandingkan CB AC sebab arus DC tidak menurunkan ke titik nol 2 kali setiap siklus seperti pada arus AC. Yang kesembilan, tidak mudah menyedap rasa pada titik sepanjang saluran DC, sehingga biasanya merupakan sistem point-to-point yang menghubungkan suatu stasiun pembangkit besar ke suatu pusat konsumen daya yang besar atau interkoneksi dua sistem AC yang terpisah. Baik, itulah tadi presentase saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimengerti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.